Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 229. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen pun memanfaatkan 10.000 poin pembasmi iblis miliknya yang telah didapatkan untuk mencari harta terbaik di dalam pavilion 1000 agung ini. Perhatian mata dari seorang Muchen kemudian tertuju pada esensi penembus roh Vajra, sebuah harta langka yang mampu menembus energi spiritual dan juga memperkuat simbol dewa abadi milik seorang Muchen. Tanpa ragu dia menukarkannya demi meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga mendekati relik suci yang tiada tanding. Sisa poinnya digunakan untuk membeli berbagai pil roh dan juga benda suci bagi kediamanmu sebelum akhirnya meninggalkan ruang harta dengan perasaan yang cukup puas. Tidak lama kemudian Muchen dikejutkan oleh keputusan Luoli yang memilih untuk mengikuti Dewa Api Merah Tua menuju klan kuno Tailing. Awalnya dia tidak mengerti alasan dibalik keputusan itu, tetapi pada akhirnya menyadari bahwa Luoli ingin menjadi lebih kuat demi bisa berdiri di sisi dari seorang Muchen. Selama ini Luoli merasa bahwa dirinya belum mampu membantu Muchen menghadapi musuh-musuh besar, terutama klan Buddha kuno. Karena itu dia rela menerima tantangan berat untuk menjadi gadis suci dari klan kuno Tailing agar kelak memiliki sebuah kekuatan sekaligus dukungan dari salah satu 5 klan kuno. Memahami pengorbanan tersebut, Muchen tidak lagi mencoba menghentikan Luoli. Sebagai tanda perhatian dia menghadiahkan sum-sum giok roh surgawi, harta yang sangat berharga untuk mempercepat kultivasi dari Luoli. Saat Luoli mengenakan anting kristal itu, kecantikannya semakin memikat hingga menarik perhatian dari banyak orang di pavilion ini. Di tengah momen perpisahan, keduanya saling mengungkapkan kasih sayangnya dengan cara berpelukan dan menghabiskan waktu terakhir bersama sebelum perjalanan mereka berpisah. Suasana haru itu akhirnya disela oleh Dewa Api Merah Tua yang datang menjemput Luoli. Setelah berpesan agar Muchen tidak mengkhawatirkan dirinya, Luoli kemudian berangkat menuju klan kuno Tailing. Sementara Muchen hanya bisa memandang kepergian dari sang kekasih, menyimpan tekad untuk terus menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali sebagai sosok yang jauh lebih hebat lagi. Setelah semua urusan di dalam tempat ini selesai, Wen Qingxuan dan juga rombongannya yang berasal dari keluarga Wen juga berpamitan. Muchen kemudian bersiap kembali ke benua Tianluo bersama dengan senior Lingqi dan juga naga gajah. Perjalanan panjang selama lebih dari 1 tahun telah mengubah seorang Muchen secara drastis. Jika dahulu dia hanya bisa dianggap seorang penguasa tingkat bumi bawah yang belum mampu melindungi kediamanmu, tapi sekarang dia sudah setengah langkah tingkat kesempurnaan agung, kekuatan yang membuatnya hampir tidak terkalahkan di bawah para penguasa surgawi itu. Dengan keyakinan baru, Muchen pun memulai perjalanan untuk pulang, siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Setelah menyelesaikan berbagai urusannya, Muchen benar-benar memutuskan kembali ke dalam benua Tianluo. Sepanjang perjalanan dia bertanya, bagaimana keadaan dari kediamanmu, wilayah yang telah lama dia tinggalkan. Selama lebih dari 1 tahun itu, dia belum pernah kembali, sementara kediamanmu terus berkembang di bawah kepemimpinan sementara dari seorang Mandala. Kediamanmu pada saat ini telah berkumpul para tetua dan juga kultivator dalam sebuah rapat yang penting. Sekarang kediamanmu telah menjadi penguasa mutlak dari perbatasan utara, membuat banyak kekuatan memilih untuk bergabung di bawah Panji dari kediamanmu ini. Namun kejayaan itu justru menarik perhatian dari sekte Xiyun, salah satu dari 3 kekuatan terbesar di wilayah utara ini. Sekte tersebut mengirimkan sebuah utusan dengan tujuan memaksa kediamanmu untuk menjadi bawahan dari sekte Xiyun supaya mereka bisa dimanfaatkan di dalam perang perebutan kekuasaan yang akan datang nanti. Mandala memahami bahwa menerima tawaran itu berarti menjadikan kediamanmu sebagai pion perang, sementara menolak sama saja dengan menentang kekuatan yang jauh lebih besar. Perdebatan pun pada akhirnya pecah di dalam ruang pertemuan dari para tetua kediamanmu ini. Sebagian ingin melakukan perlawanan demi mempertahankan harga diri, sementara yang lainnya khawatir penolakan hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh kediamanmu. Di tengah situasi yang semakin menegangkan ini, bahkan mulai muncul keraguan terhadap Muchen yang sudah lama menghilang dan belum pernah terlihat memimpin secara langsung.
Tidak lama kemudian 3 utusan dari sekte Xion telah tiba dengan sikap yang sangat angkuh. Mereka langsung menunjukkan kekuatan luar biasa dan mengancam akan menghancurkan kediamanmu ini jika tawaran mereka ditolak. Mandala mencoba melakukan perlawanan dan bertarung dengan pemimpin utusan itu meski mampu mengimbanginya, tapi dia sadar tidak mungkin menghadapi 3 penguasa bumi tingkat sempurna secara sekaligus. Demi keselamatan seluruh anggota dari kediamanmu, Mandala mulai terpaksa mempertimbangkan untuk menerima penghinaan tersebut. Saat buku giok lambang dari sekte Xion hampir diterima sebagai tanda penyerahan diri, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari udara yang kemudian menangkapnya. Sosok yang telah lama dinantikan akhirnya muncul di hadapan semua orang. Dengan tenang pemuda itu menghancurkan buku giok dari sekte Xion menjadi serpihan debu. Lalu dia berkata dengan penuh wibawa, "Kalian ingin kediamanmu ini menjadi bawahan kalian? Apakah kalian pantas?" Orang-orang di dalam kediamanmu langsung terdiam. Mandala, Liu Tiandao, dan juga seluruh anggota dari kediamanmu memandang ke arah langit dan mereka telah menemukan sosok yang sangat familiar, penuh dengan keterkejutan dan juga kegembiraan di raut wajah mereka. Orang yang akhirnya kembali tak lain adalah Mu Chen, sang pemimpin sejati dari kediamanmu ini, yang sekarang telah pulang dengan kekuatan yang jauh melampaui masa lalu. Kemunculan Mu Chen di dalam tempat ini langsung mengguncang semua orang. Tanpa ragu dia menghancurkan kitab giok lambang sekte Xion. Itu adalah sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan besar terhadap salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara. Banyak anggota kediamanmu menjadi panik. Mereka khawatir keputusan impulsif dari seorang Mu Chen akan membawa bencana. Karena hanya 3 utusan dari sekte Xion saja sudah cukup kuat untuk membuat seluruh kediamanmu berada di ambang kehancuran. Bahkan beberapa orang mulai memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi Mu Chen masih tetap tenang. Dia memandang 3 utusan itu tanpa rasa takut dan memberikan mereka waktu 10 detik untuk meninggalkan kediamanmu ini. Ancaman itu justru disambut dengan tawa yang keras. Xi Tianbei yang merupakan seorang pemimpin dari utusan sekte Xion menganggap bahwa Mu Chen hanyalah seorang pemuda sombong yang tidak mengetahui betapa besarnya kekuatan dari sekte Xion. Dia pun langsung melancarkan sebuah serangan mematikan dengan kekuatan penuh untuk melenyapkan Mu Chen di tempat. Semua orang mengira bahwa Mu Chen akan kalah dalam sekejap. Bahkan para tetua dari kediamanmu hampir turun tangan untuk memberikan bantuan terhadap Mu Chen. Tetapi Mandala memilih tetap diam. Dia merasakan bahwa Mu Chen yang kembali kali ini telah berubah total dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya. Dugaan itu terbukti benar. Mu Chen hanya mengangkat telapak tangannya dan kemudian menangkis serangan dari Xi Tianbei dengan satu gerakan ringan. Bukannya Mu Chen terluka, justru Xi Tianbei yang langsung terpental jauh dan memuntahkan cairan merah. Seluruh orang yang melihat kejadian ini pun terdiam karena mereka tidak percaya dengan apa yang telah disaksikan. Menyadari bahwa lawannya sangat berbahaya, 3 utusan dari sekte Xion memutuskan menyerang bersama-sama dan mencoba memanggil tubuh Dharma tertinggi mereka. Namun Mu Chen bergerak lebih cepat. Dalam sekejap dia muncul di hadapan mereka dan hanya dengan satu serangan telapak tangan, ketiganya pun langsung terpental sekaligus. Yang lebih mengejutkan, cahaya spiritual mereka langsung tersegel sehingga mereka kehilangan seluruh kekuatan untuk melakukan pertarungan. Barulah pada saat itu 3 utusan dari sekte Xion menyadari bahwa kekuatan Mu Chen sudah berada pada tingkat yang bahkan sulit mereka pahami. Rasa percaya diri dari ketiga utusan sekte Xion ini langsung berubah menjadi ketakutan. Mereka akhirnya memilih untuk melarikan diri, akan tetapi sebelum berhasil keluar dari kediamanmu, mereka dihantam kembali hingga terpental masuk ke dalam aula kediamanmu ini. 2 sosok baru telah muncul di pintu masuk. Dia adalah seorang wanita cantik yang tak lain adalah senior Lingqi dan juga seorang pria berbadan besar yang memiliki kekuatan luar biasa, tak lain adalah naga gajah. Dengan penuh keyakinan, mereka menegaskan bahwa selama Mu Chen belum mengizinkan, maka tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Sekarang keadaannya benar-benar berbalik. Pihak yang semula datang untuk mengancam kediamanmu justru menjadi tawanan. Sementara seluruh anggota dari kediamanmu akhirnya menyadari bahwa pemimpin mereka telah kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat dan mampu menghadapi kekuatan besar manapun.
Setelah berhasil mengalahkan 3 utusan dari sekte Xion, Mu Chen berdiri dengan tenang di tengah aula. Dari kediamanmu ini, para ahli yang sebelumnya meragukan kemampuan Mu Chen kini hanya bisa memandangnya dengan penuh kekaguman. Sosok yang dahulu dianggap masih muda dan lemah sekarang telah mampu menundukkan 3 penguasa tingkat bumi sempurna tanpa kesulitan. Bahkan Liu Tiandao dan juga para tua yang dulu sempat memandang rendah Mu Chen akhirnya mengakui bahwa pemuda itu telah tumbuh menjadi pemimpin sejati yang layak memimpin kediamanmu ini. Sementara itu si Tianbei yang sebelumnya begitu angkuh telah berubah menjadi ketakutan. Dia memohon belas kasihan, mengaku hanya menjalankan perintah sebagai utusan dari sekte Xion. Mu Chen tidak melenyapkan mereka. Dia hanya memberikan peringatan keras agar sekte Xion tidak lagi memandang rendah kediamanmu. Dengan tenang dia berkata bahwa kediamanmu tidak mencari masalah, tapi juga tidak takut menghadapi apapun dan juga siapapun. Setelah itu Mu Chen membiarkan mereka bertiga pergi. Meskipun diam-diam dia tahu segel yang dipasang akan membuat ketiga utusan itu kehilangan kekuatan untuk sementara waktu. Setelah ancaman berlalu, Mu Chen mulai menanyakan keberadaan dari Jiu Yu. Mandala menjelaskan bahwa Jiu Yu telah kembali ke dalam klannya untuk menjalani evolusi demi membangkitkan garis keturunan burung abadi kuno. Mendengarkan kabar itu, Mu Chen merasa lega sekaligus berharap bahwa Jiu Yu berhasil mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi sehingga suatu hari nanti bisa bertarung bersamanya lagi. Mu Chen kemudian berterima kasih kepada Mandala karena telah menjaga kediamanmu selama dia pergi. Sebagai tanda penghargaan, Mu Chen kemudian menghadiahkan sebuah relik suci yang hampir tak tertandingi. Itu adalah cambuk Mandala, senjata yang sangat cocok dengan kekuatan Mandala saat ini dan mampu meningkatkan kemampuannya secara drastis. Mandala pun menerima cambuk Mandala itu dengan penuh kegembiraan, sementara seluruh anggota dari kediamanmu hanya bisa terpukau melihat kemurahan hati dari seorang Mu Chen. Tidak berhenti sampai di situ saja, Mu Chen kemudian juga menghadiahkan pil penguasa terobosan kepada Kaisar Elang Langit, Kaisar Tidur, dan juga Kaisar Mata Roh. Pil langka tersebut bisa membantu mereka menembus kemacetan kultivasi menuju tingkat penguasa bumi. Ketiga pengikut lamanya itu menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa syukur, melihat bagaimana Mu Chen tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tapi juga menghargai kesetiaan para bawahannya. Seluruh anggota dari kediamanmu semakin yakin bahwa mereka telah memilih pemimpin yang tepat di bawah kepemimpinan dari Mu Chen. Maka mereka percaya bahwa kediamanmu tidak hanya akan menguasai perbatasan utara, tetapi suatu hari nanti akan tumbuh menjadi kekuatan besar yang disegani di seluruh benua Tianluo. Tidak lama kemudian Mu Chen juga memberikan pil transendensi kesengsaraan kepada Liu Tiandao dan juga 4 tetua yang lainnya sebagai penghargaan atas kesetiaan mereka selama menjaga kediamanmu bersama dengan Mandala. Pil langka itu memiliki kemampuan membantu mereka menembus tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Mu Chen juga menegaskan bahwa kediamanmu memiliki sistem penghargaan yang cukup adil. Siapapun yang berjasa akan mendapatkan hadiah yang setimpal. Ucapan itu membangkitkan semangat seluruh anggota dari kediamanmu dan mempererat kesetiaan mereka kepada sang pemimpin baru. Setelah rapat ini selesai, Mu Chen dan juga Mandala mulai membahas ancaman sebenarnya yang menanti mereka. Mandala menjelaskan bahwa perbatasan utara hanyalah wilayah kecil di dalam benua Tianluo. Di atas mereka masih berdiri 3 kekuatan raksasa yang tak lain adalah sekte Xion, Gunung Suara Petir, dan juga perkebunan elang emas. Ketiga kekuatan itu menguasai sebagian besar wilayah utara ini dan memiliki ahli tingkat kesempurnaan yang agung. Bahkan pemimpin dari sekte Xion dikabarkan telah menyentuh ambang penguasa surgawi, menjadikannya lawan yang cukup berbahaya. Namun ancaman itu ternyata hanyalah sebuah permukaan. Mandala juga mengungkapkan sebuah rahasia lain yang jauh lebih mengejutkan. Di balik setiap kekuatan besar di dalam benua Tianluo, ternyata terdapat kekuatan super dari dunia 1000 besar yang diam-diam mendukung mereka. Karena banyak kekuatan besar sama-sama mengincar benua Tianluo, mereka membuat sebuah kesepakatan bahwa para penguasa surgawi tidak boleh turun tangan secara langsung. Sebagai gantinya mereka mendukung berbagai sekte untuk saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Dengan kata lain, seluruh benua Tianluo sebenarnya adalah papan catur raksasa, tempat para kekuatan super itu saling bersaing dari balik layar.
Mendengarkan kenyataan seperti itu, Mu Chen pada akhirnya memahami betapa rumitnya situasi yang akan dihadapinya. Namun dia tidak merasa gentar, kini kekuatannya telah berkembang pesat, ditambah identitasnya sebagai raja penakluk iblis dari Istana Seribu Agung yang memberinya perlindungan politik dari salah satu kekuatan terbesar di dalam dunia ini. Dia juga masih menyimpan dukungan dari leluhur bela diri Lindong, membuatnya memiliki modal untuk menghadapi ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Di akhir pembicaraan, Mu Chen mulai memikirkan masa depan dari kediaman Mu ketika mengetahui bahwa pendapatan tahunan dari wilayah ini hanya sekitar 300 juta cairan spiritual tertinggi. Mu Chen pun langsung menyadari jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk bisa mempertahankan pasukan naga agung miliknya dan juga mengembangkan kultivasinya sendiri serta mengaktifkan kemampuan ilahi 8 Buddha. Maka dari itu Mu Chen membutuhkan lebih dari 1 miliar cairan spiritual tertinggi setiap tahunnya. Saat itulah Mu Chen menyadari bahwa tantangan berikutnya bukan hanya menghadapi musuh-musuh yang sangat kuat, tapi juga membangun kekuatan ekonomi dari kediaman Mu agar mampu menopang ambisi besarnya di dalam benua Tian Luo ini. Setelah mengetahui kondisi dari kediamanmu, Mu Chen mulai menghitung kebutuhan dari sumber daya untuk masa depannya. Dia bertanya berapa besar pendapatan tahunan dari sekte Xiun. Ketika mengetahui bahwa sekte itu mampu menghasilkan sekitar 1,5 miliar cairan spiritual tertinggi setiap tahunnya, Mu Chen pun langsung menyadari bahwa kekuatan sebesar itulah yang dia butuhkan. Pasukan naga agung dan berbagai kemampuan ilahi lainnya membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga kediamanmu harus berkembang jauh melampaui perbatasan utara. Karena itulah Mu Chen membuat sebuah keputusan yang cukup mengejutkan semua orang di dalam ruangan ini. Dia mengumumkan bahwa kediamanmu akan ikut di dalam kontes penguasa wilayah utara dan bersaing memperebutkan posisi penguasa wilayah. Para tetua dan juga anggota kediamanmu langsung terkejut. Menurut mereka, kekuatan kediamanmu masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan 3 penguasa besar seperti sekte Xiun, Gunung Suara Petir, dan juga perkebunan elang emas. Namun Mu Chen segera menunjukkan kartu asnya. Dia memperkenalkan 3 orang ahli yang kini telah bergabung dengan kediamanmu. Yang pertama adalah Senior Ling Qi, seorang master formasi spiritual agung tingkat tinggi. Yang kedua adalah Naga Gajah, seorang ahli di tingkat kesempurnaan yang agung. Dan yang ketiga adalah Komandan Jiang Long. Dia merupakan komandan pasukan naga agung yang juga merupakan ahli kesempurnaan yang agung. Kehadiran 3 tokoh luar biasa ini langsung meningkatkan kekuatan kediamanmu secara drastis. Semangat dari seluruh anggota pun bangkit dan mereka dengan suara bulat menyatakan ketersediaan mengikuti Mu Chen untuk memperebutkan kejayaan wilayah utara. Ketika hanya tersisa bersama dengan Mandala di dalam ruangan ini, Mu Chen akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya di balik ambisinya itu. Dia mengaku bahwa dirinya membutuhkan paling sedikit 1 miliar cairan spiritual tertinggi setiap tahunnya demi mempertahankan pasukan dan meningkatkan kekuatannya. Mendengarkan hal itu, Mandala tidak menentangnya. Dia justru menegaskan bahwa kediamanmu memang dibangun untuk mendukung Mu Chen, sehingga seluruh kekuatan mereka siap membantunya mencapai tujuan itu. Setelah itu Mandala mengajak Mu Chen, Senior Ling Qi dan juga yang lainnya memasuki kembali Istana Surgawi kuno, markas bersejarah yang perlahan dibangun kembali. Mereka telah menemukan banyak wilayah kuno yang masih dipenuhi dengan formasi spiritual yang telah rusak. Senior Ling Qi bersedia memperbaiki dan juga meneliti formasi-formasi itu agar Istana Surgawi kuno bisa berkembang lebih cepat. Di sanalah mereka juga menyaksikan sebuah sungai surgawi yang dipenuhi energi spiritual murni, tempat kultivasi yang luar biasa bagi para praktisi. Sekembalinya ke dalam kediamanmu ini, Mu Chen kemudian mengunjungi sungai surgawi bersama dengan Mandala dan dia bertemu kembali dengan Tang Bing serta Tang Rou, gadis cantik kembar. Dia mengetahui bahwa kedua saudara kembar itu sekarang telah mengelola berbagai urusan penting di dalam kediamanmu, termasuk sistem token kultivasi dari sungai surgawi. Token tersebut
menjadi hadiah bagi kota-kota dan juga anggota yang berjasa, memberikan mereka kesempatan untuk berkultivasi selama 1 tahun di dalam sungai surgawi, tempat dengan energi spiritual yang sangat murni. Berkat sistem inilah para kultivator berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik dari mereka demi mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Melihat perkembangan dari kediamanmu yang begitu pesat, Muzhan merasa yakin bahwa wilayah ini memiliki masa depan yang cukup cerah. Namun di tengah rasa puas itu, Muzhan tiba-tiba merasakan sebuah panggilan misterius dari dalam gudang kitab suci yang ada di dalam istana surgawi kuno ini. Ketika memasuki gudang kitab tersebut, Muzhan telah mendapati dirinya berada di langit berbintang yang penuh dengan meteor, berisi berbagai teknik kultivasi dan kemampuan ilahi. Gudang kitab suci ternyata menginginkan satu kemampuan yang belum pernah dimilikinya, yaitu 8 Buddha, salah satu dari 36 kemampuan ilahi tak tertandingi. Muzhan tidak langsung menyerahkannya, dia justru menegosiasikan imbalan yang pantas atas teknik langka itu. Setelah mempertimbangkan 2 pilihan, akhirnya Muzhan memilih hadiah yang jauh lebih berharga, yaitu pemahaman tentang tingkat kedua dari 1 Ki berubah menjadi 3 kemurnian. Teknik ini merupakan salah satu kemampuan terkuat yang dimiliki Muzhan sekarang, tetapi selama ini dia belum mampu menembus ke tahap berikutnya. Begitu keputusan itu diambil, suasana di sekeliling Muzhan pun langsung berubah. Di bawah sebuah pohon kuno berwarna emas, muncul jejak spiritual dari Kaisar Surgawi bersama dengan 2 wujud. Hasil dari teknik 1 Ki berubah menjadi 3 kemurnian. Melalui hubungan spiritual itu, Muzhan menerima seluruh pengalaman dan juga pemahaman dari Kaisar Surgawi. Ketika dia mengembangkan teknik ini, berbagai kebuntuan yang selama ini menghambat kultivasi dari Muzhan mulai terpecahkan, dan dia memasuki kondisi pencerahan yang sangat langka untuk mempelajari alam kedua dari 3 penyatuan. Sementara Muzhan tenggelam di dalam kultivasinya, suasana di dalam sekte Xiyun jauh dari kata tenang. Xi Tianbei, pemimpin dari sang utusan, dan juga 2 utusan yang lainnya pun melapor kepada Raja Xiyun, berharap segel yang dipasang oleh Muzhan bisa segera dilepaskan. Namun hasilnya cukup mengejutkan. Bahkan Raja Xiyun mengakui bahwa segel tersebut sangatlah kuat. Dia hanya mampu menstabilkan kondisi mereka tanpa benar-benar menghancurkan segel itu, sehingga ketiga orang tersebut harus menanggung pelemahan kekuatan selama 1 tahun penuh. Pengakuan itu membuat mereka semakin sadar bahwa Muzhan bukanlah lawan biasa. Meskipun begitu, Raja Xiyun tidak berniat mundur. Setelah mendengarkan bahwa kediamanmu berencana ikut bersaing memperebutkan posisi dari penguasa wilayah utara, dia menganggap langkah itu sebagai bentuk kesombongan. Menurutnya, wilayah utara telah lama dikuasai oleh 3 kekuatan besar, dan kediamanmu hanyalah pendatang baru yang bermimpi terlalu tinggi. Karena itulah Raja Xiyun memutuskan mengirimkan undangan secara resmi kepada Muzhan untuk menghadiri majelis wilayah utara. Di balik undangan tersebut tersembunyi sebuah niat untuk menghancurkan ambisi dari Muzhan di hadapan seluruh kekuatan besar wilayah utara ini. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Muzhan justru sedang menjalani terobosan penting yang akan membuat kekuatannya kembali meningkat, menyiapkan panggung bagi bentrokan besar yang akan segera tiba. Setelah Muzhan mengumumkan ambisinya untuk menjadikan kediamanmu sebagai salah satu penguasa wilayah utara, orang-orang di seluruh perbatasan utara ini pun langsung dilanda gelombang perdebatan. Di berbagai kota dan juga rumah makan, semua orang sambil menikmati MBG, mereka membicarakan keputusan berani itu. Sebagian menganggap Muzhan terlalu gegabah karena berani menantang 3 penguasa besar seperti sekte Xiyun, Gunung Suara Petir, dan juga perkebunan elang emas. Mereka khawatir perang besar akan menghancurkan perbatasan utara. Namun banyak pula yang mendukung aksi dari Muzhan. Mereka percaya kekuatan yang telah lama dia tunjukkan saat mengalahkan 3 orang utusan dari sekte Xiyun membuktikan bahwa Muzhan dan juga kediamanmu sekarang memiliki sebuah kesempatan untuk bangkit menjadi kekuatan baru yang disegani. Di balik perdebatan itu, Mandala menyadari bahwa situasi tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Bersama dengan Kaisar Elang Langit dan juga para tetua lainnya dari kediamanmu, mereka telah menemukan bahwa sekte Xiyun sengaja menyebarkan berbagai rumor untuk menggoyahkan moral dari rakyat perbatasan utara. Tujuan
Tujuannya sangat jelas, membuat kepercayaan mereka terhadap Muzhen runtuh sebelum majelis wilayah utara dimulai. Menyadari hal itu, Mandala segera mengambil sebuah tindakan yang tegas. Dia memerintahkan seluruh kota di bawah kekuasaan dari kediamanmu untuk memburu para penyusup dan juga mata-mata dari sekte Xiun. Siapapun yang terbukti menyebarkan fitnah atau mengacaukan stabilitas wilayah langsung tangkap, hukum tanpa ampun. Dengan langkah cepat itu, upaya perang psikologis dari sekte Xiun perlahan berhasil dipatahkan. Meskipun demikian, para petinggi dari kediamanmu masih menyimpan sebuah kegelisahan. Liu Tiandao kemudian secara jujur mempertanyakan apakah Muzhen benar-benar mampu menghadapi tokoh-tokoh legendaris seperti Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas yang telah lama menguasai wilayah utara ini. Mandala tidak memberikan penjelasan yang panjang. Dia hanya mengingatkan bahwa Muzhen adalah orang yang dipilih oleh Kaisar Surgawi dan bahkan diakui oleh tokoh-tokoh tertinggi seperti Kaisar Api Shoyen dan juga leluhur bela diri Lindong. Menurutnya, jika para legenda dunia saja percaya dengan Muzhen, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk meragukan Muzhen. Kata-kata itu berhasil mengembalikan keyakinan dari seluruh para petinggi kediaman Mu ini. Hari demi hari berlalu, waktu pelaksanaan dari majelis wilayah utara akhirnya telah tiba. Di dalam sebuah markas besar dari kediamanmu ini, ribuan ahli telah berkumpul siap mengikuti pemimpin mereka menuju pertemuan yang akan menentukan masa depan wilayah tersebut. Namun ada satu masalah besar. Muzhen belum juga keluar dari dalam istana surgawi Kuro semenjak dia memasuki gudang kitab suci untuk berkultivasi. Semakin lama dia tidak muncul, bisik-bisik mulai terdengar dari para anggota kediamanmu. Mandala sendiri juga mulai cemas, tetapi dia berusaha menjaga ketenangan agar semangat pasukan tidak runtuh pada saat yang paling penting. Ketika suasana mulai dipenuhi kegelisahan, ruang di samping Mandala tiba-tiba bergetar. Sesosok pemuda tinggi perlahan muncul dari kehampaan. Muzhen akhirnya kembali. Kemunculannya langsung membangkitkan semangat dari seluruh pasukan. Sorak-sorai memenuhi markas kediamanmu, menghapus seluruh keraguan yang sebelumnya menyelimuti mereka. Muzhen hanya tersenyum tipis kepada Mandala, lalu memandang ribuan pengikut yang telah menunggu kedatangannya. Dengan satu lambaian tangan dan juga suara tegas, dia mengeluarkan perintah yang telah dinanti-nanti oleh semua orang. Berangkat! Maka dimulailah perjalanan orang-orang dari kediamanmu menuju majelis wilayah utara. Sebuah pertarungan besar yang akan menentukan apakah mereka mampu menggulingkan 3 penguasa lama dan mengubah sejarah dari benua Tian Luo. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen akan benar-benar mampu memenangkan pertarungan melawan 3 penguasa lama itu yang merupakan Raja Xiun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.